Oke, setelah saya telusuri, strum ini banyak menipu, termasuk saya juga tertipu. Dibongkar sekilas tampak tidak menggunakan induktor, tampak tidak menggunakan proteksi, PWM, akan tapi semua itu salah. Setelah saya bongkar, begini hasilnya. Untuk pembongkaran, baut-bautnya ini sangat keras, apalagi yang ini. Kalau ini milik saya sendiri, ini akan saya gerinda, akan tapi ini milik teman saya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan di video berikut ini. Oke, selamat menyaksikan. Hai teman-teman, hai Strumania, apa kabar semua? Kali ini kita kembali membahas ini strum ikan dengan merek Samus. Kemarin telah saya tayangkan sedikit cuplikan dan ini adalah kelanjutannya. Strum ini sebesar rokok Sampurna namun lebih panjang sedikit. Strum ini lumayan kuat. Strum ini memiliki cara kerja tersendiri. Ini agak berbeda. Untuk sisi inverternya, dulu saya pernah membuat seperti ini tanpa PWM sebelum saya menggunakan strum-strum PDC pabrikan. Saya pernah merakitnya tanpa PWM. Akan tetapi sangat-sangat boros, jadi tidak saya lanjutkan. Dan sekarang sudah terlahir ada beberapa strum tanpa PWM. Ini yang kedua kalinya saya melihat. Yang pertama yang warna gold kemarin. Untuk bagian-bagiannya ini adalah output AC dan ini ternyata bukan untuk flip-flop. Di cuplikan kemarin saya ada menyebutkan untuk flip-flop, untuk high. Nah, ternyata ini untuk high dan untuk low. Ini potensionya seperti biasa dan ini saklar. Strum ini milik teman saya. Milik teman saya yang ingin diperkecil suaranya. Suaranya agak-agak lucu. Kita tes sekilas ya. Dan ini salah satu dari keunikan dari strum ini. Suara yang dihasilkan tidak keluar dari induktor, melainkan hanya menggunakan buzzer atau beep. Itu dimana saklar ditekan, beep langsung hidup. Dan saya salut dengan strum ini. Sanggup menyalakan bola lampu 100 watt ini hingga memutih. Sebenarnya ini sanggup hingga 1000 watt, akan tetapi saya tidak memiliki. Setelah saya cek, ternyata saya masih memiliki yang 300 watt dan 500 watt. Nanti jika diperlukan kita coba. Tapi saya masih penasaran menggunakan bola 100 watt ini. Dia memutih tapi tidak sempat putus. Ini adalah high dan low. Ini output dan beban sudah saya pasang. Kabel lampu saya putus. Sebelum kita memanaskan solder, kita akan bahas sedikit mengenai sejarah Samus. 10 tahun yang lalu, strum yang pertama saya temui yang pabrikan ya, bukan Platina. Ini adalah merek merek Samus dan Susan. Dulu untuk Susan sendiri yang saya lihat pertama kali itu yang bukan buatan Asia ya, buatan Eropa, itu gambar buaya. Untuk Samus yang buatan Eropa itu kemarin kan ada saya sebutkan ya, menawarkan teknologi. Mengapa menawarkan teknologi? Karena Samus buatan Eropa ini dia dapat disetting semua, mulai dari frekuensi, datisikel, suara, konsumsi daya, output, banyak yang bisa disetting. Bahkan di situ kita disuguhi indikator untuk setting. Pertama saya dengar itu dulu harganya untuk Samu sendiri saya pernah mendengar itu seharga motor second untuk satu strum baru. Dia menawarkan banyak kecanggihan. Salah satunya itu tadi bisa disetting, memiliki berbagai macam fitur settingan. Setelah itu dia memiliki banyak fitur settingan dan juga saat
Strum itu sendiri masuk ke dalam air, dia mati dan diangkat hidup kembali. Itu adalah salah satu kecanggihan yang ditawarkan oleh buatan luar negeri. Dan yang ini buatan Asia, sesuai dengan harganya. Dia hanya menawarkan fungsi. Yang penting ini berfungsi untuk menangkap ikan. Oke, beban akan saya sambung. Potensio saya perkecil. Untuk ini low. Saya rasa ini yang low nih. Oke. Jadi saklar saya posisikan di low. Kita pasang. Teman-teman jangan kaget ya. Jangan kaget apabila ada percikan kalau di sini. Teman saya kemarin tuh kaget. Nah, ini dikarenakan pengisian pada kapasitor. Jadi ada percikan dikarenakan kapasitor itu yang dia miliki besar. Oke, kita tes. What? Ini saya fullkan. Coba saya buat high. Tuh, 2, 3. Ini sudah full. Di posisi high ini dalam jangka waktu 3 detik ini belum sanggup memutuskan bola lampu ini. Tidak seperti Susan. Saya pernah pertama kali beli Susan dahulu, aki dalam keadaan penuh, lampu 100 watt ini dihidupkan dalam 3 detik putus dengan kondisi potensio full ya. Ini saya buat mentok. Jadi di sini apabila kita nolkan, dia tidak berkedip. Ini high nih. Apabila kita buat 1 alias kita hidupkan, dia berkedip, tapi daya juga mengecil. Ini sangat-sangat terang. Sekarang kita ukur ya untuk konsumsinya. Ini kita letakkan di 200 ampere saja. Untuk posisi 6,5 ampere. Ini yang ampernya lebih rendah, 5 ampere. Lihat kan? Apabila kita hidupkan, ini tadi mencapai 6, sekarang sudah turun. Ini teman saya sebenarnya minta dinaikkan dayanya.
teman saya minta dinaikkan dayanya. Sebenarnya ini kalau di saya ini sudah cukup besar. Dengan kita hidupkan 1 menitan untuk bola lampunya, ini sudah menghangat, terutama yang bagian positif. Ini pantasan ini hangat, ternyata cuma dijepit aja. Nggak apa-apa lah. Ini hangatnya tidak sepenuhnya, hangatnya dari pangkal sini. Karena teman saya belum mencoba di area favorit tempat kami menangkap nila. Jadi saya ingin teman saya merasakan bagaimana arusnya menyita baterai, baru nanti akan saya modifikasi apabila dia memerlukan untuk dibesarkan. Saya tidak yakin dia sanggup memenuhi konsumsi baterainya setelah dinaikkan nanti. Sekarang kita buka lebih jauh, kita telusuri lebih dalam. Ini bautnya agak keras nih. Ini bautnya sangat keras. Siapkan obeng yang bagus jika tidak ingin lubang baut bunganya itu loss. Ini penampakan dalamnya. Sekilas dia tidak memakai induktor, tetapi aslinya dia memakai. Ini adalah induktornya, kecil. Dan ini resistor 10 watt. Ini entah di seri dengan induktor entah enggak. Kita harus membukanya terlebih dahulu untuk tahu lebih dalam tentang isi strum ini. Di sini tidak tampak adanya PWM untuk driver MOSFET-nya, tapi di sini ada mungkin trafo GDT. Apa itu GDT? Get driver trafo. Ini entah digunakan untuk menghandle yang kedip-kedip tadi, entah digunakan untuk SCR-nya. Di sini menggunakan SCR 4 buah. Ini kipasnya tidak dibaut. Ini sepertinya cuma dilem aja, tapi dia juga kurang lengket. Ini ada lemnya sedikit, tapi tidak lengket. Ini nggak apa-apa lah. Ini penampakan aslinya. Diserahkannya strum ini kepada saya itu dikarenakan teman saya ingin suaranya diperkecil. Suaranya ini hanya menggunakan buzzer ini, beep. Ini sebenarnya sudah ditutup, tapi suaranya masih melengking jauh. Nah, ini dia. Ini suara dimana kontak ditekan dia langsung hidup walaupun ini tanpa beban. Ini untuk resistor ini entah untuk men-shortkan isi kapasitor, entah untuk diseri dengan induktor. Kita akan tahu setelah kita bongkar nanti. Oke, ini akan saya seal menggunakan lem lilin.
Kita biarkan kering sejenak. Dalam kondisi masih basah, ini akan saya coba. Masih ada suaranya, men. Jadi ini harus kita bongkar terlebih dahulu. Ini dengan kita tutup seperti ini, suaranya juga tidak berubah, masih besar. Oke teman-teman,